Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Hari ini hari Jumat tanggal 20 Mei 2022. Sebelumnya saya ingin mengingatkan bahwa MC Saham mengadakan grup premium khusus yang disertai oleh berbagai fasilitas menarik, mulai dari pembelajaran khusus analisa teknikal, konsultasi emiten, live webinar, signal trading, portfolio review, e-learning, dan masih banyak lagi. Bagi teman-teman yang tertarik bisa langsung saja join di grup Telegram dulu, link sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah. Di dalam video ini saya ingin membahas atau mereview mengenai beberapa acuan saham yang telah diajukan oleh teman-teman kita di grup Telegram dan Instagram secara gratis. Ingat ya, disclaimer on tidak menyarankan untuk memperbelikan dan memperjualkan saham. Hasil analisa saya tetap perlu direvisi kembali dengan analisa masing-masing. Untuk teman-teman yang belum join di grup Telegram saya, bisa segera join di grup Telegram saya. Link sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah. Serta jangan lupa untuk follow Instagram saya dengan username mc_saham. Saya akan mengupdate saham-saham pilihan saya untuk dibagikan ke teman-teman melalui grup Telegram dan Instagram. Maka dari itu, alangkah baiknya teman-teman join di grup Telegram saya dan follow Instagram saya agar tidak ketinggalan pilihan saham yang menarik. Jika video ini bermanfaat, mohon bantuannya untuk diklik tombol subscribe dan like-nya, serta jangan lupa untuk tekan loncengnya agar mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Kita lihat untuk kondisi IHSG hari ini ditutup di harga 6.918, yang dimana memang ini sudah berhasil rebound untuk kondisi IHSG setelah terjun bebas dan memang menguat kembali. Sudah sempat rejection di harga 6.500-an dan memang terbang langsung naik sesuai dengan prediksi bahwa ada potensi terjadinya rejection di area EMA 34 dan 21. Ya, which is ya berarti sesuai prediksi ya untuk kondisi IHSG. Area demand tetap sama di 6680 hingga 6732 dan untuk resistennya di 7156 dan 7204. Untuk IHSG kalau menurut saya masih ada potensi untuk melanjutkan penguatan harga, tapi sudah mulai menurun ya potensinya karena dilihat di sini ada rejection dan ya nggak seberapa eksplosif yang bagaimana gitu ya untuk kondisi IHSG. Kita lanjut langsung saja. Di sini ada emiten TLDN. TLDN karena baru IPO dan hari ini ditutup di harga 725 dengan persentase plus 6,62%. Secara momentum di sini kelihatannya berpotensi golden crossing dan bersilangan, which is good. Ada potensi untuk bergerak naik lagi. Kita coba cek dulu dari broker summary ya. Karena kalau seperti ini ya, efisiensi broker summary dipegang oleh broker summary ya gitu. Sebentar. LDN yang akum sih kecil-kecil ya, ada YP, YB dan DR, distribusi ada CC, NI dan SQ. Gitu saja sih. Kalau mau scalping ya boleh, kalau gunakan dana kecil-kecil boleh, tapi kalau dana besar sedikit susah ya nanti ngaturnya. Kita next, di sini ada saham MTEK. MTEK closing di harga 2000 dengan persentase plus 3,09%. Apakah kita juga sudah mulai boleh untuk mengambil MTEK? Ya, is a good question. Perhatikan di sini ada area resisten yang belum sempat kesentuh di harga 2080, itu merupakan area resisten, which is kalau memang nanti resistennya breakout, ada potensi melanjutkan penguatan harga ke target 2200. Ya, ke target 2200. Jadi untuk MTEK ya prospeknya masih segitu dahulu. Kemarin sih ada volume yang cukup besar ya, pada tanggal 19 Mei ada volume yang cukup besar. Apakah sudah waktunya rebound? Kalau teman-teman mulai mau nyicil boleh sih. Kalau mulai menyicil boleh, kita coba cek dari broker summary-nya terlebih dahulu. MTEK yang aku hari ini ada RX, SQ, ZP, dan BB. Di istri ada MG, AK, BK. Di sini asing ya yang distribusi. Jadi untuk MTEK mungkin sekian dahulu. Ya, perhatikan kalau memang dia berpotensi menguat ya targetnya beberapa resisten ini. Memang secara stokastik sih masih mengarah naik ya. Semoga saja bisa bergerak up lagi gitu ya. Kita lanjut, di sini ada saham AMRT. AMRT closing di harga 1775 dengan persentase plus 4,41%, sementara memang volume masih volatil, ya kurang lebih ini sama lah ya, sama MTEK ini kurang lebih sama pergerakannya. Ya ini juga ada pengaruhnya di GoTo juga. Jadi gini caranya untuk AMRT ya. Gini. Kalau memang AMRT semuanya berhasil breakout setidaknya di harga 1.800 ke atas baru bisa entry. Tapi kalau memang closingnya masih cenderung
di bawah harga 1.800 berarti ya masih bisa wait and see saja. Ya karena memang sudah mencapai sempat retest di area resisten. Ya MRT ini juga sudah sempat retest di area resisten. Gitu ya, tapi memang volumenya masih naik sih. Kalau mau entry kecil-kecil boleh lah, kalau mau titip sandal juga boleh. Ya, prospeknya masih bagus, masih strong uptrend kalau saya lihat AMRT. Cek dari broker summary. Ada CS, KC, dan RX ya paling banyak 1789, 1792, 1791 nih. Ada CS, KC, dan RX top buyer hari ini, dan top distributor ada BK, GA, dan PD ini sudah net ya. Jadi untuk AMRT segitu dahulu, kita next. Di sini ada saham ESA. ESA closing di harga 12.70 dengan persentase plus 4,10%. ESA masih bergerak ranging ya kalau saya lihat. Ini berpotensi membuat pola head and shoulder kalau saya lihat ya, sekilas ya. Ini inverted head and shoulder, berpotensi untuk membuat pattern tersebut. Bisa dilihat dahulu di sini. Ya, semoga saja ya it happen. Kalau happen ya bagus ya. Bagus. Semoga saja pattern ini bisa terjadi. Ya, kalau memang susah prediksi, bisa dicatat saja. Dan dicatatlah rekaman ini ya. Nanti bisa ditonton ulang. Sementara kalau saya lihat untuk SM memang masih bergerak sideways ya. Kalau memang nggak jadi pola inverted head and shoulder berarti masih sideways, setidaknya di harga 1150 hingga 1300. Kalau memang SA seumawanya berhasil breakout 1300, berarti SA berpotensi untuk bergerak up langsung menuju ke area 1515 ya, for sure. Dan kalau memang SA berhasil breakout 1515, berarti berpotensi untuk lanjut naik lagi menuju 1805. Ini sudah saya tandai. Dan kalau kita hitung secara percentage, 19% ya. Untuk ESA masih boleh di hold ya, masih boleh di hold. Oke. Apalagi kalau dia breakout 1300 boleh tambah muatan, gitu saja. Kita next, di sini ada saham Suli. Suli closing di harga 109 dengan persentase min 6,84% setelah mati itu sekian lama dan akhirnya rebound, sudah naik cukup banyak juga sampai di harga 140. Ya banyak ya, dan memang waktunya auto bawah lagi. Kalau memang seperti ini ya mau dianalisa teknikal seperti apa ya, mau dianalisa teknikal seperti apa. Nah, kalau seperti ini kita coba cek dulu dari broker summary-nya. Ini masih ada yang akum nggak sih? Dilihat dulu. Untuk yang akum ada DH, YP, dan KK. Perhatikan di sini rata-rata 109,5, 110,2, 109,7. Distributornya ada AK, YJ, dan PD. Perhatikan ya rata-ratanya untuk Suli ini, sementara ya memang sudah menyentuh area resist nih di sini ternyata. Kalau memang dia bergerak up ya ini memang ada penurunan volume ya, which is ya good news ya, good news. Ya kita perhatikan saja lah, tapi kalau yang mau scalping bisa, tapi jangan sampai nanti kesangkut ya. Kita lanjut, di sini ada saham Telkom. Untuk Telkom closing di harga 4170 dengan persentase min 0,95%. Sementara Telkom juga ada area demand di harga 4040 hingga 4170, which is itu merupakan area demand, sempat terjadinya konsolidasi di sini. Dan ada gap di harga 4560 hingga 4620 yang dimana harus ditutupi. Ya, cepat atau lambat harus ditutupi. Dan memang secara stokastik memang masih mengarah turun, bisa sewaktu-waktu nanti golden crossing atau malah tambah turun juga bisa terjadi. Ya, juga bisa terjadi. Ini juga diikuti dari pergerakan asing ya. Kita coba cek dulu dari broker summary-nya. Telkom ya, DX, CS, dan AK yang paling banyak distribusi nih ya. Yang paling banyak akumulasi DX, CS, AK 77M, 86,5M, 40,4M, rata-rata 4.210, ya kurang lebih 4.195 lah. Ya, untuk rata-ratanya distributornya paling banyak ada RX nih ya, paling disoroti. Jadi untuk Telkom masih bergerak uptrend ya, tapi ini juga sudah mulai ada pelemahan ya, karena didukung dengan kondisi IHSG juga. Dia juga sudah break EMA 90. Kita next, di sini ada saham Harum. Harum closing di harga 11.000 dengan persentase plus 3,27%. Nah, dilihat ya di sini. Kalau saya lihat Harum ini nggak mau menembus area resisten ya.
dia nggak mau menembus area resisten 11.000-nya secara strong gitu. Jadi masih malu-malu. Dan kalau kita lihat secara momentum di sini, ya kelihatannya ada potensi terjadinya golden crossing, dan bila kalau memang golden crossing itu memang terjadi, berarti Harum berpotensi untuk melanjutkan pelemahan harga tuh. Targetnya ya tetap di area demand-nya 10 ribuan, kalau memang dia bergerak up ya lanjut naik lagi. Itu ya. Untuk Harum sementara ya masih wait and see dulu, kalau dia sudah break area resistance baru bisa di buy again. Gitu untuk Harum. Jadi jangan di buy dulu. Kalau teman-teman sudah punya posisi di bawah, sudah bisa taking profit dahulu ya. Kita lanjut, di sini ada saham CPRO. CPRO closing di harga 67 dengan persentase 0,0%, sementara ya ini menciptakan suatu support baru ya. Kalau saya lihat ya, ada support baru di harga 66. Mungkin kedepannya CPRO masih bergerak ranging di harga 66 hingga 67 tuh. Jadi bergerak ranging-ranging di sana saja, tapi kalau memang seumpamanya CPRO berhasil break 66 bisa di exit dahulu ya, karena kurang bagus ya. Kalau CPRO berhasil break 66 kurang bagus potensinya. Toh ini juga belum ARB. Ya jadi jangan sampai nunggu dulu ARB baru exit ya, percuma. Gitu ya untuk CPRO. Kita next, di sini ada saham Vegas. Vegas closing di harga 15.75 dengan persentase plus 1,29%. Tadi ya openingnya juga sudah langsung diangkat naik. Memang secara stokastik di sini adanya dead crossing ya, dan volume juga memang meningkat. Untuk area supportnya di 15.35. Ini area resisten di harga 16.25 atau 1.600 belum tercapai. Seharusnya bisa lah nyentuh. Oh sorry, tadi sempat menciptakan harga tertinggi di 1.600, which is berarti sudah kecapai ya, area resistennya sudah kesentuh tuh, area supply-nya. Jadi untuk Pegasus sebenarnya sudah dikategorikan di area taking profit ya. Ini perhatikan ya. Bisa diperhatikan di sini tuh. Kalau mau baik again, ya, saya ingatkan nanti bisa di sini, kita tunggu, ya, kita tunggu di harga kurang lebih di 1.400-an lagi kita entry, ya. Yang mau bergabung di grup premium, silakan bergabung. Nanti akan saya ingatkan, untuk emiten seperti ini sudah banyak di watchlist saya, ya. Jadi ya memang menarik. Yang mau bergabung langsung saja kontak ke admin, oke? Kita lanjut, di sini ada saham LTLS ya. LTLS tuh strong uptrend sekali ya. Kalau memang seperti ini, teknikal juga kurang efisien. Kita lihat saja dari chartnya ya. Teknikal kalau memang support resistance itu kurang efisien ya menurut saya. Dan untuk LTLS kalau diperhatikan secara segi momentum, di sini sudah adanya dead crossing mulai dari tanggal 18 Mei dan belum adanya perlawanan dan masih bergerak turun seperti itu. Untuk area atau volumenya itu masih cenderung menurun, belum ada peningkatan volume. Jadi kalau dilihat ya kurang bagus ya sebenarnya. Meskipun naik, kalau volumenya nggak didukung ya kurang bagus berarti. Kita coba cek dari broker summary. Kecil-kecil ya. Nah, perhatikan sendiri di sini kurang liquid ya kalau saya bilang gitu untuk LTLS. Kita lanjut, di sini ada saham TAPG. TAPG closing di harga 715 dengan persentase plus 4,38%. Sementara untuk TAPG juga sudah berhasil breakout area atau garis sama di 421 dan 90, which is berarti sudah dikategorikan sebagai uptrend ya, dan sudah berhasil membuat higher low, bagus. Kalau dia bergerak up lagi ya bagus ya, karena kalau bergerak up berarti membuat higher high. Kalau sudah ada higher low, perlu higher high lagi supaya lebih maksimal ya, supaya lebih maksimal. Kalau memang dia bergerak up lagi berarti potensinya lanjut naik ke area 925, 900 di arah sanaan ya. Jadi gitu untuk TAPG sih. Volumenya masih oke sih hari ini ya, masih oke. Selama bertahan di atas 700 saja boleh dipertahankan. Kita next, di sini ada saham BBCA. BBCA closing di harga 7.400 dengan persentase min 0,67%. Kemungkinan kedepannya BBCA masih bergerak sideways ya, kalau saya lihat ya. Sideways-nya di harga 7275 hingga 7500, sideways-nya di sana-sana saja. Nah, ini juga bisa dijadikan perhatian ya, kalau memang bergerak sideways berarti next move ke harga 7275. Karena juga sudah berhasil retest di area resisten. Jadi
Kalau saya lihat BBCA berpotensi melemah dulu ke 7275, baru bisa bergerak naik lagi ke 7.500. Kemungkinan masih sideways segini. Nah, terus siapa yang menggerakkan IHSG kita? Ya kurang lebih seperti Adro, ITMG, Haru, mungkin GoTo, ya seperti itu. Kalau untuk bank besar ini Big Bank, menurut saya masih konsolidasi dahulu. Kita next di sini ada saham HIS. HIS closing di harga 232 dengan persentase plus 6,42%, ya sementara untuk teknikalnya support di 230, untuk resisten ya kurang lebih di 242 bisa dicatat. 242 merupakan area resist, atau resist strongnya sih di harga 248 ya. Tuh sudah beberapa kali reject. 230 di break, lanjut turun lagi ke 220, secara stokastik masih dead crossing. Kita coba cek dari broker summary-nya. Kita coba cek dulu dari broker summary-nya untuk HIS. HIS yang akum ada BK, YC dan MG, distribusi ada RG, CP, dan SH. Jadi cenderung ke akumulasi ya kalau saya lihat. Kita lanjut di sini ada saham MPMX. Tuh untuk MPMX ya closing di harga 13.80 dengan persentase plus 1,47%. Sementara untuk MPMX ya, kemarin itu volumenya cukup besar sekali ya. Dan kalau bagi teman-teman yang mau buyback atau mau tambah muatan, bisa tunggu saja ketika MPMX kurang lebihnya berhasil breakout 14.30, berarti berpotensi untuk bergerak lanjut naik lagi menuju 15.95. 15.95 atau 1.600 ya, bergerak menuju ke arah sana. Kalau untuk supportnya bisa nanti di harga 13.25, ini juga bisa menjadi area support tuh. 13.25 dan juga di sini ya, ini 1.300. Jadi ada area demand ya, sudah saya buatkan area demand nih, demand 13.25 hingga 1.300. Oke, untuk MPMX gitu dahulu. Kita next di sini ada saham Emior. Emior closing di 16.60 dengan persentase plus 2,47%. Sementara ya, dilihat dari segi momentum dan sudah membuat higher low seperti itu, sudah membuat higher high, which is good. Ya bagus sebenarnya, karena di sini momentumnya juga golden crossing. Meskipun bergerak turun, tapi volumenya juga mengikuti turun. Ya, jadi bagus. Kalau kalau harganya turun, tapi volumenya besar-besar gitu ya kurang bagus ya. Seharusnya bagus sih untuk Emior ini bisa dipantau ya. Untuk Emior, bandarmologinya bisa dicek. Di sini broker summary ada CS. Paling banyak akumulasi nih CS nih. 13.000 lot tuh, rata-rata 16.59. Banyak ya CS masih punya barang banyak tuh. Nah, jadi diperhatikan saja untuk Emior. Kita next di sini ada saham JPFA. JPFA closing di harga 13.90 dengan persentase plus 0,72%. Volume di sini kelihatannya sudah mulai menurun ya, semakin lama semakin menurun. Tapi di sini stokastik yang masih menolak untuk dead crossing. Dari segi teknikal, area supportnya di 13.65. Kalau memang seumpamanya 13.65 masih bisa di break, last support ya, pertahanan kita terakhir di 13.30. Kalau memang 13.30 di break, berarti berpotensi melemah lebih jauh dan bisa dikategorikan sebagai continuation downtrend. Untuk area resistennya di 14.35. Kalau memang di break, lanjut naik lagi ke 14.60. 14.60 di break sudah dibeli saja karena potensi ada terjadinya pullback again di 15.60, which is ya berpotensi bergerak lagi untuk pullback. Ya, jadi untuk JPFA itu sudah banyak ya alasannya, bisa diperhatikan saja. Kita lanjut di sini ada saham Denar. Denar closing di harga 202 dengan persentase plus 3,06%. Secara momentum di sini stokasnya masih bergerak naik, tapi ya volumenya kemarin ya cukup tinggi sih. Kalau saya lihat ya kemarin tanggal 19 Mei itu cukup tinggi tuh volumenya. Ya ini juga sudah menciptakan peak. Sebentar ya, kalau seperti ini kita cek saja. Mulai dari sini. Biar nggak pusing kebanyakan garis sebentar. Ini kalau saya lihat untuk Denar, ya supportnya di 197 tuh. Supportnya di 197, resist di 210. Tadi juga sempat kena ya di 210. Ya openingnya juga kurang lebih di 197, 196 di arah sanaan. Kalau memang masih bergerak naik ya berarti dia berpotensi lanjut naik ke 230.
230 ini masih possible untuk kecapai ya 230. Tapi ya untuk jaga-jaga selama bertahan di atas 197 boleh di hold, tapi kalau sudah breakout 197 boleh dilepas. Jadi untuk DR segitu dahulu, kita next. Di sini ada saham Indi. Ini closing hari ini di harga 2850 tuh ya. Hari ini naik kencang sekali, kurang lebih 11%. Kapan hari saya beli ini di harga berapa? 2160. Wah, 34%. Sakit tapi nggak berdarah ya. Untuk Indi ini. Area supportnya di 2700, sempat terjadinya consolidate di area 2470 hingga 2700 tuh. Perhatikan ya, di sini ada consolidate dan sudah berhasil breakout 2700 pada perdagangan hari ini, diiringi volume cukup besar dan berpotensi untuk bergerak up lagi for sure. Kalau memang ini berhasil break 2890 dan 3000 sudah beli saja, nggak apa-apa ya, dibeli saja. Ini targetnya masih di 3160, selanjutnya di 3420. Berhubung ini juga sektor trending ya nggak apa-apa di hold saja. Ini masih strong uptrend loh ya untuk ini. Jadi nggak apa-apa lah, dipertahankan saja, nggak usah pikir yang pusing-pusing bagaimana. Berpikir positif. Kita lanjut, di sini ada saham Adro. Adro juga hari ini naik kurang lebih di persentase plus 6,43%. Secara momentum stokastik ya memang sudah adanya perlawanan di sini, dan secara EMA 34, 21 dan 90 Adro masih bergerak strong uptrend, masih bisa mempertahankan posisinya. Kalau memang Adro semuanya breakout 3350, baik lagi ya, injek lagi, karena potensi untuk bergerak naik lagi tuh menuju 3520 untuk Adro ya. Tapi ingat, jangan sampai nanti kena false break seperti kejadian perdagangan hari ini. Tadi kan sempat diangkat naik, tapi ya close-nya melemah kembali. Jadi jangan sampai kena seperti itu ya. Sorry, targetnya di 3580, lebih jauh lagi. 3580 kalau kita hitung secara persentase, 3580 ya 6,9% ya. Oke, untuk Adro mungkin segitu dahulu. Kita next, di sini ada saham RALS. RALS hari ini closing di 685 dengan persentase plus 2,24%. Sementara untuk RALS ya, oke. Sebentar, saya ingin masih mencoba untuk mengerti pattern apa ini. Oke ya. Yang jelas di sini ada tren. Tuh kan, ada tren kan? Semuanya kalau kita tarik di sini juga ada sih, ketemu nanti. Ketemu kan? Nah, jadi untuk RALS sebenarnya berpotensi untuk bergerak up lagi ya. Kalau saya lihat, kita lihat weekly chart, ya berpotensi bergerak up. Kalau saya lihat ya untuk RALS targetnya ya kurang lebih di upper trend line ini, upper trend line ya. Nggak apa-apa di hold saja untuk RALS ini, masih oke lah, karena dia juga baru rebound nih di sini. Boleh di hold saja untuk RALS, tapi kalau mau jaga-jaga ya bisa mulai taking profit, karena ya secara momentum sudah dead crossing ya. Sudah mulai berpotensi dead crossing. Untuk area taking profit 700 hingga 720. Kita next, di sini ada saham RMKE. RMKE hari ini auto reject bawah sudah naik beberapa kali ya. Wajar saja kalau nggak auto reject bawah nanti kena UMA ya. Nah, untuk RMKE kita perhatikan saja mulai dari tanggal 12 Mei secara broker summary ya, 12 Mei hingga perdagangan hari ini. Oke. Kita lihat nih di sini, perhatikan ya, ada YP, OD, BK, BD, ZP, DHKK dan lain-lain. 7,1 M untuk YP perdagangan mulai dari tanggal 12 Mei 1682, rata-ratanya masih punya barang ya YP, berarti distributornya paling banyak ada KC dan CS nih, paling banyak jadi sorotan. KC sudah mulai distribusi setiap hari, kita nggak kerasa kita makan barangnya mereka. 1658, 1680 untuk average mereka ya yang distributornya. Jadi untuk MIOR ini apa ya tadi ya? Sorry. Aduh, kacau. Sorry. RMKE. Sorry. Nah, lihat dia ada di sini ya, ada AK, BK, BQ dan AU 6,2 M, 6 M, 2,4 M, rata-ratanya mulai dari tanggal 12 di harga 511, 542, 538,
Distributornya ada PO, IN, dan PS gitu ya. Perhatikan saja, bisa di screenshot kok ya. Kita lanjut, di sini ada saham ASA. ASA closing di harga 2140 dengan persentase plus 0,47%. Sementara untuk ASA juga ada gap di harga 2.300 hingga 2.380 yang dimana harus ditutupi sebelum melanjutkan koreksi harga. Ya ini utang ini ya. Ini hutang yang harus ditutupi, berarti ada potensi untuk bergerak up lagi kalau saya bilang. Ya, untuk ASA support tetap di 2000, resisten tetap di 2300 hingga 2380, ya di mana itu ada area gap. Untuk ASA sih ya hati-hati ya, bisa jadi ini Morningstar tuh. Ya, hati-hati saja untuk ASA karena ya juga sudah naik 6% kemarin ya. Sudah naik terlalu tinggi. Nah, untuk ASA sih yang mau mempertahankan, yang mau keep fight boleh karena masih ada prospek untuk diangkat naik dengan alasan untuk menutupi gap di atas. Gitu ya untuk ASA. Next, di sini ada saham SEN. SEN closing di harga 191 dengan persentase plus 5,52%. Sementara untuk SEN juga support di 173, resisten di 196, volume ini masih cenderung besar dibandingkan kemarin meskipun nggak signifikan. Stokastik menolak untuk dead crossing, masih bergerak naik, tapi memang harga masih bertahan di atas, masih bertahan di bawah EMA 90, 34 dan 21, which is masih itu ya, masih downtrend gitu. Sementara kalau dia memang bergerak naik ya berarti sudah membuat higher low ya, which is good ya, berpotensi untuk bergerak up lebih jauh lagi kalau memang confirm sudah membuat higher low gitu. Nah, kita lihat di sini untuk broker summary-nya. Nah, yang aku bisa diperhatikan di sini bisa di screenshot saja. Ini merupakan data dari broker summary perdagangan hari ini untuk saham SEN ya. Jadi gitu dulu. Kita lanjut, di sini ada saham terakhir, ada saham ESIP. Nah, ESIP sementara masih bergerak dalam triangle ya, bisa diperhatikan triangle-nya selama bertahan di atas triangle ini masih boleh di hold ya. Dan kalau saya lihat di sini secara momentum stokastik kelihatannya sudah mulai golden crossing, which is masih bagus, boleh dipertahankan saja untuk ESIP. Ya nggak apa-apa sih, ini justru bagus ya, dipertahankan saja untuk ESIP ya. Percaya diri ya, percaya diri. Nih, kurang lebih di 125, 127 lah. Itu potensi untuk mengarah ke sana. Jadi nggak apa-apa, ditahan dulu untuk exit, jangan keburu-buru exit. Ya, sama bertahan di atas 102 saja boleh di hold, itu oke ya kalau saya bilang ya. Oke, kita lanjut, di sini ada saham terakhir, ada saham ITMG. ITMG hari ini closing di harga 33.050 dengan persentase plus 5%. Dan hari ini juga ITMG masih bergerak strong uptrend. Kalau memang ITMG berhasil breakout 33.000 dengan volume yang cukup besar, which is confident, berarti berpotensi untuk lanjut naik lagi, bergerak up menuju 36.000 ya. Untuk ITMG yang mau beli bisa tunggu saja, kalau dia koreksi ke area EMA 3421 baru bisa beli, karena ini juga sudah naik terlalu tinggi ya. Tapi kalau mencoba scalping di saham jumbo seperti ini ya monggo kalau duitnya banyak gitu ya. Jadi untuk ITMG mungkin segitu dulu. Kalau mau dilihat dari broker summary, oke, bisa saya bantu untuk cekan. Nah, di sini ada ZP, DX, dan AK paling banyak, rata-ratanya bisa diperhatikan sendiri, dan distributornya ada YP, CS, dan AZ. Jadi di sini YP juga sudah keluar ya. Mungkin yang keluar ini retail semua tuh kalau saya lihat ya. Sementara yang menampung ada ZP, DX, dan AK. Gitu saja untuk pembahasan kita hari ini. Semoga saya bermanfaat. Kita ketemu lagi di grup Telegram, link sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah. Goodbye.